Halo, sobat. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, mengapa revisi Undang-Undang MK ini menjadi begitu penting? Mari kita urai bersama-sama. Setelah kontroversi putusan MK yang memperbolehkan calon presiden di bawah 40 tahun maju dalam Pilpres, banyak pihak merasa perlu ada evaluasi terhadap kewenangan dan batasan MK. Keputusan ini memang mengundang berbagai tanggapan dari masyarakat dan para ahli hukum. Nah, rencana revisi Undang-Undang MK ini sebenarnya memiliki beberapa poin krusial yang perlu kita pahami bersama. Pertama, ada kekhawatiran bahwa undang-undang yang berlaku saat ini bisa membuka celah untuk manipulasi hukum demi kepentingan politik tertentu. Bayangkan saja, ketika sebuah lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan konstitusional justru bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik. Ini tentu bukan hal yang kita inginkan dalam negara demokrasi, bukan? Yang menarik, masuknya revisi Undang-Undang MK dalam Prolegnas 2025 sampai 2029 menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR menyadari pentingnya pembenahan sistem hukum kita. Namun, timingnya yang cukup jauh ke depan juga mengundang pertanyaan. Mengapa tidak segera? Sobat, perlu dipahami bahwa revisi undang-undang ini bukan sekadar formalitas. Ini menyangkut masa depan sistem peradilan konstitusi kita. Kita butuh MK yang independen, kuat, dan bebas dari intervensi kepentingan apapun. Beberapa pakar hukum tata negara menyarankan agar revisi ini mencakup penguatan sistem checks and balances, mekanisme pengawasan yang lebih ketat, dan aturan yang lebih jelas tentang batasan kewenangan MK. Tapi tenang, meski ada pro dan kontra, yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat bisa mengawal proses ini dengan bijak. Kita perlu tetap kritis, tapi tetap mengedepankan dialog yang konstruktif. Nah, sebagai generasi muda yang peduli dengan masa depan bangsa, kita perlu terus update dengan perkembangan isu ini. Karena bagaimanapun, sistem hukum yang baik adalah kunci bagi kemajuan demokrasi Indonesia. Ingat, perubahan memang tidak selalu mudah, tapi dengan pemahaman yang baik dan diskusi yang sehat, kita bisa berkontribusi dalam membangun sistem hukum yang lebih baik untuk Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang rencana revisi Undang-Undang MK ini? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru seputar isu-isu penting di negeri kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap bijak, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.